Pemirsa, kita masih bicara tentang pluralisme dalam Islam dan Islam. Saya kembali dulu pada penulis buku, Pak Muksid. Tadi Pak Muksid mengatakan sebetulnya inti dari buku Anda bukanlah soal pluralisme itu sendiri, tapi bagaimana Al-Quran menyikapi berbagai umat non-Islam, kan? Islam di luar Islam. Oke, tapi saya ingin berusaha memahami kenapa ada penolakan terhadap pluralisme sebagaimana misalnya digambarkan oleh fatwa MUI yang tadi kita bicarakan. Tidakkah ini ada kekhawatiran begini, seolah-olah karena ada kekhawatiran bahwa Islam itu tidak seragam, tidak baku. Sementara sebagian pihak mengatakan sudah sangat jelas kok aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah itu pada abad ke-7, ya itu harusnya itu yang kita pahami dan yang kita ikuti, bukan hal yang beragam-ragam itu. Apa komentar Anda? Pertama yang ditolak oleh MUI itu adalah kalau Islam disamakan dengan agama lain, Islam disamakan dengan Kristen, Islam disamakan dengan Yahudi, dan begitu seterusnya. Memang kita katakan bahwa ada sisi kesamaan antara Islam dengan agama lain. Tapi banyak juga perbedaan antara Islam dengan agama lain. Al-Quran sendiri mengakui, Bang Ade, ada kesamaan antara Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. Di dalam Quran disebutkan, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bahwa apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini, esensi dasarnya, tidak ada yang baru. Karena sudah ada dijelaskan pada mushaf-mushaf sebelumnya, mushafnya Nabi Musa, mushafnya Nabi Ibrahim, dan begitu seterusnya. Itu sebabnya yang membedakan antara Islam dengan agama lain pada syariatnya, bukan pada prinsip-prinsip dasar ajarannya. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak hukum-hukum di dalam Islam yang itu diadopsi dari agama Yahudi misalnya. Di satu ayat di dalam Quran disebutkan wa katabna ala bani Israel, telah aku wajibkan kepada orang-orang Bani Israel jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata. Ini hukum Yahudi. Itu sebabnya ada ulama yang menolak sekalipun dia tercantum di dalam Quran, tapi karena Quran menyatakan ini hukum yang berlaku buat orang Yahudi, maka mereka menolak hukum rajam misalnya. Karena ini, tapi faktanya bagaimana itu yang terakhir rajam? Ya, itu ada di Quran. Ada. Kalau rajam tidak ada di dalam Quran, adanya di dalam hadis, atau ada di dalam Quran tapi teksnya sudah dihapuskan. Teks di dalam Qurannya sudah dihapuskan. Itu hukum Yahudi, tapi kemudian dipakai untuk orang Islam. Dan haji misalnya, kan sudah ada sebelum Islam juga. Oleh karena itu zaman dahulu ceritanya Bang Ade, Masjidil Haram itu menjadi tempat suci seluruh agama-agama. Lihat perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Kristen yang pertama kali memberikan pengakuan kenabian terhadap Nabi Muhammad itu berlangsung di Masjidil Haram. Nah, sebelum terjadinya Fathu Makkah itu masih menjadi tempat berkumpulnya orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Baru kemudian setelah terjadi Fathu Makkah itu orang-orang di luar Islam tidak diperbolehkan masuk ke dalam Masjidil Haram. Oke, Anda mengatakan bahwa Islam yang pada dasarnya mengadopsi berbagai ajaran di luar Islam. Islam tumbuh di dalam konteks masyarakat yang plural dari sudut agama. Oleh karena itu wajar kalau misalnya sebagian ajaran di dalam Islam itu diambilkan, diadopsi dari kitab-kitab suci sebelumnya, dari agama-agama Tapi sebelumnya. kan yang saya rasa, kalau betul begitu ya, MUI itu penolakannya bukan karena pengadopsian dari ajaran-ajaran non-Islam, tapi bahwa mungkin saja anggapannya adalah bahwa dengan pluralisme kita sedang ingin mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama saja, sehingga tidak ada lagi apa yang disebut sebagai kebenaran dalam Islam, karena sebetulnya semua agama sama. Bagaimana Pak Fuad? Iya, bagi orang Islam, iya bahwa agama yang paling benar itu Islam. Dan saya kira saya sebagai orang Muslim harus punya keyakinan itu. Karena tanpa keyakinan itu, saya tidak mungkin juga berperilaku sebagai seorang Muslim. Tetapi saya juga harus ingat bahwa bagi orang-orang lain, katakan bagi orang Kristen atau Yahudi, yang paling benar itu ya agama mereka juga, bukan agama saya. Ya. Nah, sekarang saya dihadapkan pada dua pilihan. Apakah saya memutlakan kebenaran saya dan saya pakai kemutlakan kebenaran ini untuk bersikap kepada kaum Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Kemudian saya bilang kepada mereka bahwa agama Anda itu sesat, agama itu tidak benar. Lalu mereka juga akan bilang yang sama kepada saya dan kemudian berakhir akan berujung dengan konflik yang tidak pernah selesai. Atau kemudian menerima sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Muksid, bagi saya agama Islam adalah yang paling baik.
Tapi ketika saya bersentuhan dengan komunitas lain, saya harus segera mengatakan bahwa baginya yang paling benar itu adalah agama yang bersangkutan. Maka dalam interaksi sosial harus ada ruang di mana masing-masing kita punya kemampuan untuk menetralisir, untuk membuat keyakinan masing-masing relatif. Bahwa mungkin saya benar, mungkin saya salah. Ketika saya bersentuhan dengan komunitas yang lebih besar, mereka juga harus begitu. Mungkin mereka benar, mungkin mereka salah. Nah, hanya dengan masing-masing mengaku ini, pluralisme akan terbentuk. Nah, saya kira MUI itu tidak membayangkan bahwa keadaan ini akan terjadi. Karena adanya keadaan apa? Keadaan bahwa masing-masing kita harus merelatifkan kebenaran agama kita ketika sampai kepada interaksi sosial. Itu yang saya kira yang tidak dilihat oleh MUI sebagai sesuatu yang mungkin dilakukan. Tapi belakangan Mbak Fuad, ada sebagian orang yang menolak pernyataan bahwa Islam itu agama paling benar. Bagi mereka Islam itu agama yang benar. Di luar Islam tidak ada yang benar. Kalau kita berkata bahwa Islam adalah paling benar, ada yang betapapun kecilnya di sebelah sana itu masih ada kebenaran. Karena itu kata mereka, Islam bukan agama paling benar, tapi Islam agama yang benar karena di sana tidak ada kebenaran. Anda sedang bicara tentang apa? Garis ekstrim. Itu yang saya sebut sebagai kelompok eksklusif tadi itu. Misalnya di kalangan kelompok Kristen yang menyatakan tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui aku. Dan jalan keselamatan itu adalah aku. Artinya di luar kekristenan tidak ada jalan keselamatan. Di Islam juga ada yang begitu. Nah, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang diakui itu hanya Islam. Agama di luar Islam ya bukan agama. Ini kita masuk ke bagian yang penting. Jadi harus kita bicarakan agak spesifik di segmen berikutnya. Jadi para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali.